Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Dan selamat pagi juga kakak ucapkan untuk adik-adik semua yang mengikuti live hari ini. Selamat hari Minggu. Kakak berharap dimanapun adik-adik semua berada, adik-adik masih tetap semangat untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Meskipun di saat yang seperti ini kita semua tidak bisa bersama-sama melaksanakan kebaktian hari Minggu, tapi Tuhan kasih cara lain untuk kita dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yang sudah tahu kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita kuat, kita buat suara kita. Selanjutnya kita bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita. Di sini ada yang sudah tahu? Ya, yang sudah tahu kita bernyanyi bersama-sama, yang belum tahu kita belajar bersama-sama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul serta mengikuti live ini untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Begitupun juga Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berikan kami kepintaran, ajari kami untuk mengerti akan firman-Mu. Begitupun juga yang menyampaikan firman-Mu, Engkau yang mengajari dia apa yang Engkau ingin dia sampaikan untuk kami dengar. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertainya. Kami serahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Firman-Mu Pelita sekali lagi. Firman Tuhan
yang disampaikan oleh Bang Jos. Selamat hari Minggu semua. Ya, yang sudah hadir di gedung ini ada Sarah, ya, ada Hana, ada Elis, ada Rika juga, ada MC barusan ya, Kak Oni. Sini juga ada Bang Eri ya, yang 2 minggu lalu juga sudah kita sama di sini ya. Elis masih ingat nggak? Ingat ya? Iya, Bang Eri ini juga guru ya, guru agama. Ya, kita bersyukur bisa sama-sama ada di tempat ini untuk melayani anak-anak. Juga ada Bang John ya. Ya, kalau Hana sama Elis sering kejar-kejaran sama Bang John ya. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba kita baca judulnya. Elis dan Hana bisa ikut Bang Jos baca ya. Kalau ngajar TK di rumah Galuh Bang Jos biasa gini, FI V gitu ya. Kalian juga diajar guru begitu? Ya. Tambah R, Fir gitu ya. Adik-adik, kita lihat di depan judul cerita pagi hari ini, firman Allah berkenaan dengan anaknya. Apa, Elis? Coba ikut ya. Firman Allah berkenaan dengan anaknya. Ya, jadi firman Tuhan hari ini tentang anak Allah yang memberikan firman. Tapi adik-adik, sebelum kita masuk ceritanya, Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah ada di tempat ini. Kami telah berkumpul. Kami bersyukur Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, jikalau kami sudah berkumpul, berkatilah kami. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk persekutuan doa yang boleh Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita belajar tentang firman Allah berkenaan dengan anaknya. Di depan adik-adik bisa lihat gambar apa ini? Gambar seorang ibu dan anaknya sedang menunggu dan menantikan. Kalian di sini pernah tidak mendapatkan janji yang suatu saat akan digenapi? Misalnya sama Elis atau Hana, nenek akan datang pada hari Natal. Senang untuk mendengarnya? Senang ya, mungkin nanti waktu nenek datang ada bawa hadiah. Jadi kalian menunggu dengan sukacita. Atau kalian mendapatkan janji seperti ini. Nanti kita pergi ke pantai atau kita pergi ke Danau Toba. Waktu kalian dengar itu gimana? Kalian senang kan? Wah, senang ya. Nanti akan pergi ke Danau Toba. Kalau Bang Jos dulu waktu kecil sangat senang kalau dibilang mama, besok kita akan pergi ke pemandian air panas. Wah, senang sekali menunggu waktu itu. Kalian juga kira-kira pernah dapat janji seperti apa dari orang tua? Elis pernah dapat janji apa? Kita pergi kemana gitu, pernah? Kalau kakak-kakaknya pernah dapat janji seperti apa? Dan kalian menantikan dengan sangat. Bisa jalan-jalan atau apa gitu. Oh iya, mungkin waktu liburan nanti kita pergi ke tempat liburan namanya Mickey Holiday. Itu kita nantikan dengan sangat. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan belajar tentang janji-janji Tuhan di perjanjian lama. Bang Jos tadi buat gambarnya ya. Nah, ini kalau anak-anak disuruh bersiap-siap pasti senang sekali. Ayo siap-siap, kita akan pergi. Maka kalian akan bersiap-siap dengan sukacita kan? Kalian bawa botol, bawa buku untuk catat-catat apa yang kalian lihat. Kalian pasti mempersiapkannya dengan sangat baik. Karena kita akan
pergi. Nah, dan jikalau sudah tiba waktunya pergi, kita akan sukacita, hore, pergi ke Danau Toba. Hana senang? Kalau pergi ke Danau Toba? Senanglah ya. Iya, kita senang menantikan janji. Nah, seperti Bang Jos bilang tadi, hari ini kita akan melihat janji-janji di perjanjian lama. Ya, apakah janji yang ada di perjanjian lama? Dan khususnya kita akan lihat janji tentang juru selamat. Ini gambar apa? Salib, ya, juru selamat. Itulah yang akan kita lihat, janji tentang juru selamat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini adalah kitab nabi-nabi, ya, tergolong dalam kitab nabi-nabi. Kalau minggu lalu kan kita belajar dari kitab sejarah, ya, seperti kitab Samuel, itu kitab sejarah. Tapi hari ini kita belajar kitab nabi-nabi. Dan nabinya adalah Nabi Yesaya. Adik-adik, Yesaya adalah seorang nabi. Tahu nabi? Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah, ya, berkhotbah kepada umat orang Israel. Itulah nabi, dan nama nabinya adalah Yesaya. Tapi adik-adik, Yesaya ini bukan hanya menyampaikan pesan Allah ke orang banyak, tapi juga dia menuliskannya. Menuliskan pesan Allah itu di dalam Alkitab. Itulah kehidupan Yesaya. Dia menyampaikan pertobatan atas dosa-dosa orang Israel pada waktu itu. Ya, Yesaya juga menyampaikan janji juru selamat. Janji kedatangan penyelamat manusia dari dosa-dosa. Manusia kan semua sudah berdosa kan adik-adik? Nah, diperlukan juru selamat. Dan itulah yang disampaikan Nabi Yesaya. Coba adik-adik kita buka ya dari Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Bang Jos bacakannya, kalian dengar. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri Allah mengatakannya. Satu bagian lagi kita baca ya, ayat 10 dan 11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi ini pesan Nabi Yesaya tadi adik-adik. Ini perintah Allah yang disampaikan kepada umat Israel oleh Nabi, siapa tadi namanya? Yesaya. Apa tadi yang dikatakan Nabi Yesaya? Ada seseorang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nabi Yesaya menjanjikannya. Dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Kalau adik-adik baca perjanjian baru, kalian akan dapati cerita Yohanes Pembaptis ini. Dia berkhotbah kepada orang Israel, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu yang dilakukan Nabi Yohanes. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan cara apa? Menyuruh orang bertobat. Jadi adik-adik, untuk kita menunggu juru selamat, apa yang harus kita lakukan kata Yohanes? Bertobat, ya, bertobat.
Yohanes katakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini tadi satu yang dikatakan Nabi Yesaya, bahwa suatu saat Yohanes Pembaptis akan datang. Lalu apalagi yang dikatakan Nabi Yesaya tadi di bacaan kita? Dia juga katakan Allah itu, juru selamat itu adalah yang maha kuasa, yang punya kekuatan besar. Dan selain itu dia juga adalah gembala yang lemah lembut, yang baik, yang mengasihi domba-dombanya. Termasuk kita kan, domba-domba Tuhan Allah. Inilah yang disampaikan Nabi Yesaya. Kalau kita dengar seperti ini, kita bahagia tidak? Bahagia pasti, karena juru selamat itu akan datang. Juru selamat kita bukan orang yang lemah, tapi dia yang berkuasa, yang bisa buat mujizat orang mati bangkit, berjalan di atas air. Nah, itulah juru selamat yang akan datang, kata Nabi siapa? Yesaya. Tapi dia juga juru selamat yang mengasihi domba-dombanya. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Mika. Ini yang menulis Nabi Mika. Dia juga menuliskan di dalam kitab nabi-nabi. Mika ini masih satu zaman dengan Nabi Yesaya. Mereka satu zaman hidup. Kayak aku dan kalian satu zaman kan? Ya, hidup di abad 21. Nah, sama dengan Mika, dia hidup sejaman dengan Nabi Yesaya. Dia juga memberikan janji kedatangan juru selamat. Dia menubuatkan kedatangan juru selamat. Apa itu? Coba ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apa yang dikatakan Nabi Mika, adik-adik? Juru selamat akan datang, dan dia akan lahir di kota apa? Bethlehem. Ini yang dikatakan Nabi Mika. Lalu Bang Jos tanya, siapa penguasa ini? Siapa juru selamat ini? Oh, iya betul. Kakaknya sudah jawab. Siapa? Elis dan Hana? Tuhan Yesus, betul sekali. Dia adalah putra Allah, Yesus Kristus. Dialah penguasa itu, dialah juru selamat itu. Dia yang mengasihi domba-dombanya. Nah, kita mau lihat satu ayat lagi dari Mika. Ini dari pasal 7 ayat 7. Ini juga mengatakan nubuatan tentang kedatangan juru selamat. Ayo kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nabi Mika bilang, aku menunggu-nunggu. Menunggu kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan, kedatangan Allah, kedatangan juru selamat. Mika menantikan juru selamat, dan kita juga seharusnya seperti apa yang dikatakan Nabi Mika. Kita menunggu-nunggu kedatangan juru selamat ya. Nah, adik-adik, kita sudah dengar ya nubuatan atau janji yang disampaikan Nabi Yesaya dan Nabi siapa terakhir? Mika. Mereka menubuatkan kedatangan juru selamat. Kedatangan juru selamat. Dan itu dituliskan di perjanjian lama. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat kegenapannya di perjanjian baru. Ya, Alkitab kita ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di perjanjian lama sudah kita dengar tadi, ada janji-janji kedatangan juru selamat. Tapi di perjanjian baru, itu penggenapannya, itu penerapannya, atau itu kesungguhan yang terjadi ya. Adik-adik, tadi kalian sudah jawab. Juru selamat yang dijanjikan Nabi Yesaya dan Mika adalah Tuhan Yesus. Kira-kira
Apa yang pernah kalian dengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Ayo jawab, Elis atau Hana. Apa yang kalian pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus? Tadi sudah dibilang, di mana dia lahir? Iya, di Bethlehem. Nabi menjanjikan akan lahir juru selamat di Bethlehem, dan Tuhan Yesus benar lahir di Bethlehem. Di Perjanjian Lama juga dinubuatkan dalam Hosea, Tuhan akan memanggil anaknya dari Mesir. Dan kalian tahu cerita Tuhan Yesus? Waktu Herodes mau membunuh bayi-bayi, Tuhan Yesus pergi ke Mesir ya. Dan setelah Herodes mati, Maria, Yusuf dan Tuhan Yesus kembali ke Israel. Nah, itu sebagian nubuatan-nubuatan yang sudah kita lihat. Ya, tadi dikatakan Juru selamat itu maha kuasa. Berarti juru selamat itu membuat hal-hal luar biasa, mujizat. Kalian ada ingat apa mujizat yang pernah dilakukan Tuhan Yesus? Apa? Iya, mujizat pertama air menjadi anggur. Hana pernah lihat air? Pernah ya, kalau berubah jadi anggur? Heran ya, kok bisa ya? Nah, itu sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Dan benar sekali, yang dijanjikan di Perjanjian Lama adalah Tuhan Yesus. Ya, banyak sekali hidupnya menggenapkan nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama. Tapi anak-anak, ini ada satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ada satu perubahan yang besar terjadi di Perjanjian Baru. Kalau tadi di Perjanjian Lama, Tuhan Allah berbicara melalui nabi-nabi kan? Tapi di Perjanjian Baru, Tuhan Allah berbicara melalui anaknya sendiri. Bukan lagi nabi-nabi, tapi melalui siapa? Anaknya sendiri. Coba ya kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1-2, 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, yang menyampaikan pesan Allah adalah anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Siapa yang sampaikan pesan Allah? Elis? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi kan hanya menyampaikan janji yang akan datang, kan? Dia adalah manusia yang dipakai Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ini berbeda, karena Tuhan Yesus bukan manusia biasa, tapi Dia adalah Allah sendiri, dan Dia menyampaikan pesan Allah. Jadi pasti sangat jelas mengungkapkan siapakah diri Allah itu. Nah, itulah Tuhan Yesus. Dan itulah tujuannya datang ke dunia, menyatakan Allah dan menggenapkan janji-janji Allah di Perjanjian Lama. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia, adik-adik? Iya, untuk menebus dosa manusia. Coba kita baca lagi satu ayat dari Yohanes 1 ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman di sini adalah Tuhan Yesus. Dia tadi adalah Allah di sorga, tapi datang ke dunia menjadi manusia. Dia datang untuk menjumpai manusia. Dan kalian tadi sudah jawab, untuk apa tujuan Yesus datang ke dunia? Iya, menebus manusia dari dosa-dosanya. Hana dan Elis, gambar apa di depan? Tuhan Yesus sedang apa? Sedang disalibkan. Nah, Tuhan Yesus disalibkan ini untuk apa? Menebus kita, ya, untuk menyelamatkan kita.
Tuhan Yesus ini ada dosa tidak? Tidak. Tuhan Yesus pernah berbohong? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Dia baik, dia benar, dia suci. Tetapi kenapa dia disalibkan? Karena Bang Jos dan kita semua yang berdosa. Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, jangan manusia dimasukkan ke dalam api neraka, tetapi biarlah aku yang mengalami api neraka di atas kayu salib. Jadi adik-adik ini harus kita ingat dan kita bersyukur ya, karena kita bisa diselamatkan karena Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman di atas kayu salib. Kalau tidak ada Tuhan Yesus di kayu salib, siapa yang dihukum? Siapa? Kita. Kita kan orang bersalah dan patut dihukum. Hana dan Elis, kira-kira kalau orang yang bersalah patut dihukum tidak? Misalnya Bang Jos ambil uang Elis. Elis marah tidak? Marah ya? Dan Bang Jos bisa dipenjarakan. Nah, berarti kita yakin orang bersalah harus dihukum. Kita orang berdosa harus dihukum. Tapi kita bersyukur ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Makanya adik-adik harus berdoa bersyukur ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati di kayu salib dan kami boleh diselamatkan. Ya, itulah Tuhan Yesus juru selamat kita. Dia mati di kayu salib. Nah adik-adik, jadi inilah pelajaran kita hari ini ya. Tadi di perjanjian lama kita sudah dengar nubuatan atau janji kedatangan juru selamat. Dan di perjanjian baru kita sudah dengarkan juru selamat itu sudah datang, yaitu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Ya, harap ya adik-adik kita bisa mengerti dan kita bisa belajar dari cerita Alkitab pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami belajar dari janji-janji Tuhan di perjanjian lama, dari Nabi Yesaya, dari Nabi Mika. Tuhan menjanjikan kedatangan juru selamat yang maha kuasa, tapi juga yang mengasihi dengan kelembutan sebagai seorang gembala. Tuhan, kami juga bersyukur di perjanjian baru Tuhan telah menggenapkan janji itu di dalam kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan berikan kami iman untuk menjadikan kami orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dari hari ke hari kiranya Tuhan pimpin dan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita nyanyi satu lagu ya. Setelah itu kita selesai ya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Jos, yaitu tentang perjanjian, bagaimana janji-janji dalam perjanjian lama dan juga dalam penggenapan dalam perjanjian baru. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mengakhiri kebaktian ini, mari kita menyanyikan lagu Ajaiblah Firman-Mu.